ورجالنا عند ابتدائهم لمجالسهم وقراءتهم وتدرسهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا العمل بما علمنا على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. ثم إن اشتبه عليك فلا تريدن زوال نعمة أحد من المسلمين أو بقاءها إلا مقيدا بالتفويض وشرط الصلاح لتخلص من حكم الحسد ويحصل لك فائدة النصيحة. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita berkumpul kembali dengan taufik dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin. Sekarang masih pada penjelasan tentang makna hasud dan makna lawan kata dari hasud, yaitu nasihah. Kita ulangi lagi. Hasud, hasad dalam bahasa Arab, dalam makna yang kita pelajari sekarang, yang dosa yang dilarang oleh syariat, makna dari hasad adalah keinginan hilangnya nikmat dari saudara kita muslim, padahal nikmat tadi bawa manfaat buat saudara kita. Itu yang disebut dengan hasud. Nah, lawan katanya adalah nasihah. Ingin nikmat kekal pada saudara kita dan nikmat tersebut membawa manfaat, kesolehan, kemaslahatan bagi dia. Nah, ini akhir yang kita baca minggu lalu. Hasud, kita ulangi lagi makna tadi ya, biar nggak salah paham. Hasud kan keinginan nikmat yang ada pada saudara kita hilang, padahal nikmatnya bawa kemaslahatan buat dia. Itu yang disebut dengan hasud. Nah, Imam Ghazali mengatakan, gimana Imam? Kita itu tahu dari mana sebuah nikmat bawa maslahat buat seseorang? Ini udah kita bahas minggu sebelumnya. Kita tahu sebuah nikmat bawa maslahat buat seseorang, sehingga kalaupun hasud kita tuh nggak tahu. Hasud kan ingin nikmat yang ada maslahatnya hilang. Sedangkan saya ini kepengen nikmatnya saudara saya hilang, saya nggak tahu nih nikmat ada maslahat atau bukan. Contoh, kasih gambaran. Saya ada orang ngelihat tetangganya punya kendaraan baru, sepeda motor. Nah, kita nggak tahu ini sepeda motornya dia bawa maslahat atau tidak. Kalau hasud kan harus ingin sepeda motornya hilang, sepeda motornya rusak, dan sepeda motornya bawa manfaat buat dia. Itu namanya hasud. Kalau sepeda motor nggak bawa manfaat, sepeda motornya tidak bawa manfaat, bukan hasud namanya. Ada saudara sampean punya sepeda motor, teman pian punya sepeda motor, tapi sepeda motornya ini malah membahayakan nyawanya dia. Justru kalau sampean berharap ini motornya nggak bisa dipakai, sampean malah bagus, kan gitu. Kalau ada sebuah nikmat dari luar kelihatannya nikmat, tapi padahal ini berbahaya. Akhir yang kita bahas, saya kasih contoh kemarin, harta ya. Harta. Sampean punya saudara, sampean ngelihat saya punya harta misal. Sampean, kita nih nggak tahu harta ini bawa manfaat atau bawa madorot. Kalau harta ini bawa manfaat buat orang lain, terus kita kepengen hartanya hilang, baru namanya hasud. Tapi kalau hartanya bawa madorot, sampean punya temen pas kaya nggak pernah sholat,
Pas miskin dia sholat terus. Ya Allah, nih gara-gara dia dapat uang nih 1 triliun jadi nggak sholat ini. Mudah-mudahan miskin lagi biar rajin sholat misal. Nah ini berbeda sama hasud. Berbeda sama hasud. Karena kita nggak ngedoakan jelek, kita kepengen dia kembali ibadah. Jelas ya? Lalu, nah ini dia. Imam Ghazali ngasih pertanyaan, sampean tahu dari mana ini uang bawa manfaat atau bawa madarat? Ada orang dapat uang, kan belum tentu uangnya berbahaya. Belum tentu juga uangnya dapat bawa maslahat. Imam Ghazali mengatakan, kita semua tahu dengan tanda-tanda ada prasangka kuat. Ya biasanya sepeda motor bawa manfaat atau madarat? Bawa manfaat. Kalau yang dapat yang menggunakan orang yang pantas. Anak kecil umur 10 tahun dikasih hadiah sepeda motor. Manfaat apa madarat? Biasanya bawa madarat. Kan ada tanda belum cukup umur. SIM aja keluarnya umur 17 tahun. Ini 10 tahun dikasih kendaraan sama orang tuanya. Ini bawa madarat. Terus kita kepengen, ini jangan, ini harusnya nggak boleh kasih sepeda motor. Masih kecil. Bukan hasud namanya, ini nasihat. Ini namanya nasihat. Beda ya. Kan kelihatan. Ada orang nasihati sampean, Pak, anak sampean ini masih kelas 1 SD, jangan dikasih kendaraan. Pian jawab, pian hasud kah sama anak ulun? Bukan Pak, bukan hasud, ini nasihat. Memang kayak mirip, kepengen anak tadi nggak punya motor. Tapi ini nasihat, lain hasud, berbeda. Soalnya ini bawa madarat buat anak sampean, walaupun ini sepeda motor nikmat. Ya gitu kiaskan sama kita. Kalau yang kita lihat, oh orangnya pas aja ini, punya rezeki ini cocok, nggak bahaya buat dia, bagus. Nah ini jelas ya ini ya. Ustadz, guru, ada saudara sampean nasihati pian, ini anak pian jangan dikasih handphone. Jangan dikasih handphone, bahaya. Hasud kapian? Enggak, handphone bahaya buat anak sampean yang belum cukup umur, membahayakan buat dia. Ini lain, berbeda dengan hasud. Kenapa? Ada tandanya. Kita bisa tahu maslahat atau tidak dengan tanda. Salah satunya tadi dalam bab yang saya gambarkan, sepeda motor dan handphone, kelihatan dari umurnya. Dan nanti dikiaskan keadaan macam-macam itu kita bisa tahu. Sampean tahu keadaan orang yang di sampean ingin nasihati tadi, yang sampean kepengen nikmatnya hilang, hartanya hilang, kita tahu ini sampean hasud atau tidak, masing-masing mengerti. Nah pertanyaannya gini, bukan pertanyaannya, cara amannya sekarang. Tsumma inistabaha alaika, dan kebanyakan seperti ini. Jika kamu nggak tahu ini bawa manfaat atau bawa madarat, saudara sampean dapat suatu kenikmatan. Ya, dapat suatu kenikmatan. Dapat pangkat tinggi, dijadikan pemimpin, entah itu RT, RW, wali kota atau gubernur. Ini saudara sampean misal kayak gitu ya, entah kakak atau adik sampean. Di hati kita nggak tahu ini, ada rasa ini, Beb, ini bahaya ini. Bisa jadi pangkatnya bikin dia lupa diri. Bisa jadi pangkatnya bikin dia melakukan yang haram, makan harta haram. Tapi belum tentu juga. Bisa jadi ini dia malah meluruskan yang dia pimpin. Bisa jadi dia jadi pemimpin soleh. 50-50. Ya sekarang ya, kita lihat dia dapat kenikmatan. Ya, kayak tadi contohnya dia jadi pemimpin. Cuman saya nggak tahu ini dia dapat derajat tinggi ini jadi pemimpin ini bawa manfaat atau madarat. 50-50. Nah kata ulama yang seperti ini, kalau kamu masih ragu, udah pasrah aja sama Allah.
Fa in tsumma in ishtabaha, jika kamu bingung nikmat yang didapatkan saudara saya ini baik atau bawa maslahat atau bawa madarat buat dia, maka jangan hasud, jangan kepengen nikmatnya hilang, dan jangan juga kepengen nikmatnya kekal. Jangan kepengen nikmatnya hilang, jangan juga kepengen nikmatnya kekal. Fala turidanna zawali ni'mati ahadin minal muslimin. Jangan sampai kamu ada keinginan nikmat saudara kamu muslimin hilang, jangan. Au baqa'aha, jangan juga kepengen nikmatnya tetap. Jangan dua-duanya. Illa, kecuali muqayyadan, diiringi bitafwid, dengan pasrah, wa syartis shalah, dan syarat soleh kalau baik. Bahasanya gini, saya ulangi gambaran tadi ya. Saudara sampean jadi wali kota, ini sampean bingung, nih dia jadi wali kota tambah bener apa tambah jelek? Kalau sampean sudah yakin, lain cerita. Ini masih ragu ini sekarang ini. Bahaya ini. Mendingan dia nggak jadi lagi. Mendingan dia batal. Hati-hati. Kita nggak tahu. Barangkali ternyata dia ini pemimpin yang adil, yang bagus, bawa manfaat buat dia dan umat. Mau didoakan, mudah-mudahan jadi wali kotanya terus sampai 10 periode misal. Mudah-mudahan nggak hilang-hilang. Jangan juga. Karena sampean nggak tahu, barangkali dia ini ketika jadi pemimpin malah jadi berbahaya, tertipu dengan dunia. Biasanya orangnya waro, sekarang jadi berani makan yang haram karena lingkungan mendukung. Kalau kita nggak tahu, begini caranya. Kayak tadi gambarnya, ya Allah, seandainya dia pas jadi pemimpin ini, mudah-mudahan terus. Pasrah sama Allah. Kalau dia tambah jelek, nah ini namanya syartus shalah. Jika ini bawa maslahat buat dia, jadi pemimpin bawa maslahat, mudah-mudahan terus. Kalau jadinya bawa buruk, mudah-mudahan stop. Ya Allah, saya pasrah kepadamu, apa yang terbaik buat dia. Itu namanya tafwid. Jelas ya? Dan ini yang paling bagus begini sampean. Kalau ngelihat orang dapat nikmat, sifatnya manusia tuh biasanya begitu. Tetangganya jadi tokoh masyarakat. Wah, kok dia jadi ini ya? Kok dia jadi ini? Wah, nggak bagus ini nanti. Tahu dari mana sampean nggak bagus? Prasangka kan? Nah, prasangka kita ini berbahaya. Kalau prasangka sampean dikuasai setan. Nah, cara paling bagus begini. Pasrah, ya Allah, kalau emang ini bagus buat dia, mudah-mudahan terus dan tambah tinggi. Kalau ini bawa madarat, mudah-mudahan stop sampai di sini aja. Kembalikan dia ke jalan yang benar, ya Allah. Ini cara yang paling bagus. Jadi nggak hasut, nggak ingin nikmatnya hilang, dan juga nasihat. Ini yang terpenting. Makanya para ulama biasanya kayak gini. Ini contoh misal masalah pemimpin-pemimpin yang kita bahas. Guru, doakan ulun mau jadi presiden, ulun mau jadi RT. Gurunya nggak tahu gimana ke depannya. Cuman punya prasangka kan ya. Kenal sama orang ini, oh ini orangnya istiqomah bagus. Insya Allah kalau dia jadi pemimpin bakal baik. Masih prasangka. Guru tahu, oh ini orang buruk ini. Wah, jadi kepala rumah tangga ada nggak beres, anak nggak diurus, mau ngurus warga. Guru cuman punya prasangka. Biasanya bagaimana mereka? Yang benar itu mereka gini, mudah-mudahan pian dikasih yang terbaik sama Allah. Kalau yang paling bagus jadi, kalau enggak mudah-mudahan pian nyaman istirahat di rumah aja. Biasanya begitu mereka. Karena mereka tahu prasangka saya bisa jadi salah. Jelas ya? Cuman itu yang jalan amannya. Lah ada ulama yang memang, oh saya koreksi, udah pasti jelek ini. Saya tahu nih saudara saya ini kalau jadi ini pasti jelek. Mudah-mudahan gak jadi. Ada yang kayak gitu. Karena dia punya koreksi sendiri, merasa yakin. Silahkan. Tinggal nanti kalau bener aman, kalau salah tanggung jawab dia di akhirat. Cuman kita paham di sini ya. Yang penting kita ngerti. Jadi kalau
sampean ngelihat nikmat yang diberikan oleh Allah pada orang lain bawa bahaya buat dia, kita ingin nikmatnya hilang, bukan hasud ini, malah bagus. Ya kita tahu orang dapat nikmat, ya Allah ini nikmatnya bahaya ya Allah, mudah-mudahan cepat diangkat ini. Ini bahaya ini. Dia jadi orang terkenal padahal nggak punya kapasitas. Mudah-mudahan kembali mastur seperti dulu misal. Bukan hasud ini. Bukan hasud, tapi ini malah nasihat. Kebalikannya ya, hasud sudah kita bahas. Nah, itu kalau sampean sudah pasti. Kalau masih ragu dan jalan aman seperti yang tadi kita sampaikan, kita ulangi lagi. Kebanyakan kita nggak tahu hakikat nikmat. Orang mau jadi apa kita nggak tahu, udah pasrahkan saja sama Allah. Yang terbaik apa kasih ya Allah. Biar apa? Cara seperti ini jalan aman biar apa? Litakhlusa, biar kamu aman, biar kamu terbebas min hukmil hasad, dari hukumnya orang hasud. Wa yahsulu laka faidatun nasihah, dan kamu dapat faedah nasihat. Itu tadi gambarannya ya. Ya Allah, saya nggak tahu nih handphone bawa manfaat nggak buat dia, nggak tahu saya ya Allah. Mudah-mudahan kalau bawa manfaat, handphonenya tambah bagus, tambah banyak tambah banyak misal. Kalau nggak bawa manfaat, mudah-mudahan Allah gantikan dengan yang terbaik. Ini sampean dapat dua, hasud, selamat dari hasud, dan dapat nasihat. Apa itu nasihat? Ini yang sudah kita bahas kemarin. Nasihat itu bukan ngomong nasihatin bahasa Indonesia, tapi keinginan orang dapat nikmat yang baik. Wa amma hisnun nasiha, ini sudah jelas ya. Ini memang Masya Allah Imam Ghazali detail seperti ini menjelaskan buat kita. Soalnya nanti kan kayak tadi kayak kasih gambaran. Ada guru nasihati murid, pian ini gara-gara sepeda motor akhirnya nggak pernah sholat maghrib, malah balap-balapan di luar. Muridnya bilang, oh guru ulun hasud sama ulun. Nah ini kan kalau kita belajar ini tahu kan, bukan hasud gurunya. Nikmat kamu itu malah bikin kamu disiksa nanti di neraka. Bukan hasud, justru itu namanya nasihat. Ini istimewanya penjelasan Imam Ghazali. Sekarang kita teruskan. Wa amma hisnun nasihah. Sekarang ini benteng biar kita bisa menjadi orang yang nasih, yang selalu keinginannya saudaranya itu dapat nikmat dan nikmatnya kekal, enggak hasud. Amma hisnun nasihah, benteng nasihah, al-mani'i minal hasad, yang mencegah kita dari hasad. Ini biar sampean enggak hasud, biar kita nasihah. Nasihah artinya kita ulangi lagi, nggak kepengen nikmat saudara kita yang bermanfaat hilang. Nasihat apa? Bentengnya apa? Dzikru ma aujabahu Allah Ta'ala min muwalatil muslimin. Pertama, benteng biar kita ini nggak hasud apa? Ingatlah apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari menyambung ikatan dengan orang-orang muslim, dari beramal baik dengan orang muslim. Kita sudah tahu di Islam kita ini disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik dengan orang muslim, mendoakan mereka, mengagungkan mereka. Muslimin bukan orang lain. Allah menyebutkan orang-orang yang beriman itu saudaranya kita. Innamal mu'minuna ikhwatun. Orang-orang yang beriman itu semuanya saudara. Mau suku apa, mau nasabnya kemana, mau bajunya bagaimana, warna kulitnya apa, hartanya bagaimana, yang penting iman, saudara. Dan kita disuruh senang bagi saudara kita apa-apa yang kita senangi bagi diri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Enggak sempurna iman kalian sampai kalian cinta
senang saudara kalian mendapatkan sesuatu seperti yang kalian senang kalian dapatkan. Saudara kalian selamat dari sesuatu sama seperti kamu senangnya selamat dari sesuatu. Ya kalau sampean lihat orang punya nikmat, bayangkan aja itu dia, saya. Sampean kalau pas punya nikmat seneng nggak dihasutin? Nggak suka. Sampean punya nikmat seneng nggak ada yang iri mendoakan mudah-mudahan nikmatnya hilang? Nggak suka, lakukan itu. Ya gambarkan, ini sudah kemarin kita bahas dalam bab-bab sebelumnya ya. Ini memang ini obat paling bagus ini yang diamalkan Nabi Isa ini. Ngelihat dirinya dan ngelihat orang lain selesai. Ketemu jawaban dari segala hal. Pokoknya kita mau berlaku amal dengan orang, bayangkan tukar posisi kita di gambaran orang tersebut. Kalau saya jadi dia bagaimana? Sampean mau ngapain orang gambarkan begitu. Kalau saya jadi dia bagaimana? Seneng gak saya diginikan? Nah ini dia, ini obat pertama. Obat pertama, ingatlah Allah mewajibkan kita nyambung memperbaiki ikatan dengan orang-orang muslim. Wa hisnu hadzal hisni, dan benteng dari benteng yang ini. Benteng pertama kan kita tahu kewajiban kita kepada orang muslim. Dan benteng lagi yang lebih aman lagi, dzikru ma azzamallahu ta'ala, mengetahui, mengingat apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari haknya orang mukmin dan dari tingginya, agungnya ya warafa'a min qadrihi, dan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan oleh Allah, min qadrihi, dari derajatnya orang mukmin, wa ma lahu min indillah, dan apa-apa yang ada pada orang mukmin, yang dimiliki orang mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala, minal karamat, dari kemuliaan al-azimah yang agung, fil uqbah, di akhirat nanti, di dunia dan akhirat. Jadi ingat ini benteng di dalam benteng. Benteng di dalam benteng. Biar nggak hasut, pertama kita tahu kita suruh nyambung ikatan dengan orang mukmin. Benteng lagi, orang mukmin ini bukan sembarangan. Kita disuruh jaga ikatan dengan orang mukmin. Ingatkan lagi, orang mukmin bukan orang sembarangan. Ingat, muslimin, mukminin diagungkan oleh Allah. Haknya diangkat, diagungkan oleh Allah. Enggak sembarangan. Sampai-sampai dikatakan menyakiti hati orang mukmin melebihi dosanya, bahayanya dari menghancurkan Ka'bah. Lihat, agung mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampean sekarang hancurkan Ka'bah, bukan keluar red notice lagi di dunia. Bahaya. Ngerusak sedikit aja bangunan mulia itu muslim sedunia, manusia sedunia, ribut. Lah sampean tiap hari kanan kiri hatinya orang muslim diagungkan. Hatinya muslim lebih mulia daripada batu. Ka'bah itu memang benar mulia, tapi kalau segi bangunannya itu cuma dari tanah dan batu. Lebih mulia hatinya orang mukmin daripada bentuknya Ka'bah, lebih mulia hatinya orang mukmin. Karena di situ ada iman kepada Allah dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haknya orang mukmin berat ya. Berat. Istimewa. Rasulullah SAW ngajarkan kita berkali-kali. Itu tadi hadis tadi, sampai-sampai sudah mentoknya dikasih gambaran, la yu'minu ahadukum, nggak sempurna iman. Jadi seakan-akan bagian biar kita bisa beriman betul, sadari kita itu harus mencintai saudara kita seperti kita cinta kepada diri kita sendiri. Agung haknya orang mukmin. Dan derajatnya orang mukmin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa'a min qadrihi, dan Allah mengangkat dari derajatnya mukmin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma lahu min indillah minal karamat. Ingat juga bagaimana orang mukmin itu mendapatkan kemuliaan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, Allah mengagungkan mukminin, mengangkat derajatnya. Kalau kita ingat ini,
dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan mukminin fil uqbah di akhirat nanti, biasanya ini kita lebih aman dan selamat dari hasud. Mau hasud sama orang lain, ingat ini orang ini dimuliakan sama Allah. Muslim ini saudara saya. Muslim ini kalau tidak kita sukai, kita benci, berarti iman kita hilang sebagian, tidak sempurna. Biasanya kalau diingatkan gini berkurang hasud. Ya, berkurang hasud. Ingatkan kemuliaan muslimin, mukminin di sisi Allah. Nanti timbul takut, oh iya ya, ini kalau saya hasud berarti saya melanggar perintah Allah. Wa malaka fihi minal fawaid al-jaliyah. Dan juga ingat sebelum hasud, sebelum kita iri kepengen nikmatnya muslim hilang, ingat juga kamu itu mendapatkan faedah yang agung, yang banyak. Jadilah fit dunia, di dunia kamu dapat faedah yang banyak. Fit minat ta'awun, ya, dari ta'awun, tolong menolong, wa tadhahur, sama bantu membantu, wal jama'ati wal jum'at, berkumpul berjamaah, dan jumu'at. Jumat diartikan sama Syekh Ihsan di sini. Karena dengan orang muslim sampean bisa melakukan sholat jamaah dan juga bisa melakukan Jum'ah. Ingat ini. Kini kumpulan ini nggak terjadi, nggak mungkin terjadi kalau nggak ada tolong menolong di antara mukminin. Sampean sesama orang mukmin, kalau saling tolong menolong, bantu membantu, bersatu, banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah kalau muslimin tolong menolong, bantu membantu, Allah memberikan karunia yang tak terhingga. Diberikan keringanan, diberikan kemudahan. Bahkan sampai dikatakan yadullah ma'al jamaah. Kuasa Allah, rahmatnya Allah dilimpahkan bagi orang-orang yang berjamaah. Syariat kita nyuruh kita kumpul sehari 5 kali. Hukumnya fardu kifayah. Ya ada khilaf ya ulama sholat berjamaah nih. Ada yang bilang sunnah, ada yang bilang fardu kifayah, dan ini yang mukhtar dan ini yang kuat. Hukum sholat berjamaah fardu kifayah. Malah sebagian lagi bilangnya fardu ain, wajib, nggak boleh sampean sholat sendiri, wajib berjamaah. Cuman yang mukhtar, yang mu'tamad fardu kifayah. Lihat muslimin itu disuruh kumpul satu persatu, disuruh bersatu, diagungkan sama Allah. Faedahnya muslim sama muslim dapat nikmat, kita ini dapat kemuliaan. Ini seandainya contoh ini, seandainya sampean hasud sama orang. Kalau sampean punya sifat hasud, berarti sampean ini mau menjauhi orang tersebut. Sedangkan Allah nyuruh kita kumpul sama dia. Hasud dengan orang mukmin berarti kita ingin dia jauh, kita benci dengan dia. Sedangkan kita kalau tolong menolong sama dia dapat pahala banyak. Tolong menolong di agama dapat pahala banyak. Sampean doakan dia, malaikat doakan kita. Sampean doakan saudara muslim, malaikat doakan pian. Itu baru tolong menolong cuman dengan ucapan sendirian di rumah. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya cepat sembuh. Allah doakan sampean, malaikat doakan sampean, ya Allah mudah-mudahan dia juga sembuh kalau sakit. Kalau sembuh mudah-mudahan gak diberi penyakit. Seperti itu. Jangan nanti ada kebalikannya. Kalau saudaranya kena masalah, kita malah rasain, tahu rasa. Malaikat doakan sama, mudah-mudahan kamu dapat seperti itu. Ya Allah, hasud ya. Karena orang hasud tuh kadang-kadang sudah hasud mintanya sama Allah lagi. Ini jeleknya. Dia hasud sama orang, yang ngasih orang nikmat itu Allah. Ini contoh ya. Ada bapak-bapak 2 orang. Bapak pertama, saya kasih hadiah. Saya kasih hadiah handphone misal. Ini Pak, hadiah buat sampean. Karena saya tahu bapak pertama ini berhak dan bagus punya handphone ini. Bapak kedua ngomong, Habib,
tolong Beb, rusakkan handphone orang itu. Bapak kedua ngomong sama Beb, tolong Beb, ambil handphone orang itu, rusakkan Habib. Orang ini nggak manfaat dapat handphone. Kira-kira saya gimana? Saya nengok, sampean kok kurang ajar ya? Itu saya ngasih handphone. Sudah saya ngasih, saya senang, dia nyuruh saya ngerusak lagi. Mending kalau dia ngerusak sendiri, selesai urusan. Ini ngomong ke saya lagi. Sampean punya saudara dapat nikmat, sampean minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah ambil nikmat tadi, nggak pantas dia dapat nikmat. Makanya Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, ini orang ini seakan-akan nentang Allah terang-terangan. Allah habis ngasih, dia bilang, ya Allah salah ngasih dia. Jadi dia kayak menyalahkan Allah, seperti itu gambaran beliau. Nah makanya sebetulnya dia dapat nikmat, itu nikmat tadi itu malah bagus, tolong menolong. Kita itu kalau saudara dapat nikmat, kita seneng, kita dapat pahala. Dapat pahala. Tapi kebalikannya, saudara dapat nikmah, kesulitan, nikmah, sampeyan seneng, jangan harap amalnya bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada riwayat dari hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Rasulullah cerita kepada Sayyidina Mu'adz bahwa amal kita itu nanti dibawa malaikat hafadzah, menembus langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima sampai nembus langit ketujuh. Setiap pintu langit ada malaikat yang menjaga. Di langit pertama diperiksa. Kalau orangnya ghibah, amal langsung ditolak. Di langit kedua diperiksa. Kalau orangnya sombong, amal langsung ditolak. Terus sampai di langit ketujuh, keenam. Di langit keenam Allah periksa. Ya. Ini di hatinya dia nih ada nggak rahmat dengan orang muslim? Kalau hatinya nggak ada rahmat dengan orang muslim, ditolak amalnya. Itu di langit sebelumnya, di langit kelima hasud. Di langit kelima hasud, baru ini rahmat. Lebih detail lagi ini. Kalau ada hasud ditolak, hatinya nggak punya rahmat, muslim kena musibah, seneng, ditolak amalnya, nggak mungkin diterima. Jadi sayang sekali. Bagus kita itu ta'awun, tolong menolong dengan orang muslim. Kalau sampean ingat ini, wah nikmat, nggak mungkin hasud, nggak mungkin hasud. Tolong menolong, bantu membantu jamaah Jumat. Ini orang muslim ini yang bikin kita bisa sholat berjamaah. Coba sampean hidup sendirian nggak bisa berjamaah, nggak ada perkumpulan. Tsumma ma tarju min syafaatihi. Sampai ini pandangan sangat jauh ini. Ingat juga ma tarju, apa-apa yang kamu harap, min syafaatihi fil akhirah, dari syafaatnya orang mukmin di akhirat. Sebelum hasud orang, mikir, kata beliau. Ini barangkali ini tetangga yang sampean hasutin nanti di akhirat mulia. Nanti kamu di akhirat bakal perlu pertolongan dia. Muslimin bukan bisa tolong menolong di dunia aja ya. Sebagian muslimin mukminin diizinkan oleh Allah menolong muslim mukmin yang lain di akhirat. Sampean iri sama saudara pian, iri sama tetangga pian, hasud dengan mereka, kepengen nikmatnya hilang. Padahal yang sampean hasutin itu nanti di akhirat, misal dia dikasih oleh Allah izin ngasih syafaat. Kira-kira gimana sampean? Punya tetangga tiap dapat nikmat dia iri. Ternyata tetangganya di akhirat dikasih slot 100 orang syafaat misal. Dikasih izin 100 orang syafaat. Nanti pas mau nolong sampean, malaikat ngomong, ini tukang hasud. Ini tukang hasud, kira-kira bagaimana sampean? Mau minta tolong aja malu, apalagi dicegah sama malaikat. Jangan anggap remeh ya. Jangan anggap remeh semua orang. Wah Beb, ini Beb, belum tentulah, saya tahu tetangga saya Beb, nggak mungkin dia dapat syafaat, bisa kasih syafaat di akhirat. Jangan sembarangan. Beb, saya hasud sama tetangga ini misal. Terus dinasehati sama Imam Ghazali, jangan hasud, bisa-bisa tetangga kamu ngasih syafaat. Oh nggak mungkin dia ngasih syafaat saya. Ini ada yang kayak gini. Saya tahu sendiri kok dia ini orang jelek. Tahu dari mana sampean? Belum tentu.
Dulu Habib Umar bin Hafid ketika nasihati kita sebelum dakwah, salah satu nasihat beliau, pas dakwah itu kita niatnya bagaimana? Kata beliau begini, ketika kamu nasihati orang, menyampaikan tausiah kah, nasihat pribadi kah, ingat satu, berharaplah mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat buat orang tadi, merubah keadaannya. Seandainya dia jelek, berubah jadi baik. Kalau baik jadi lebih bagus, dia jadi hamba yang dekat dengan Allah, jadi soleh. Berharaplah sebab nasihat kamu, orang itu nanti di akhirat ingat dengan kamu dan nolong kamu di akhirat kalau kamu celaka. Jadi ketika kita dakwah, ceramah, nasihat, tausiah, ngajar, atau ngomong pribadi dengan orang, Pak, sholat Pak, tutup auratnya, suruh mikir sama beliau, berharap mudah-mudahan orang ini nanti di akhirat jadi pemberi syafaat saya. Bukan jadi murid ya, jadi pemberi syafaat saya. Itu guru ya yang ngajarkan murid suruh seperti itu. Apalagi kita sama temen yang sama-sama banyak, yang kita sendiri nggak punya jasa apa-apa buat dia, yang dia nggak lebih jelek dari kita, dosa kita bisa-bisa lebih banyak. Ini kalau ingat ini kan sampean insya Allah. Ya yang penting hatinya dilatih ya. Ada yang dikasih tahu ini dapat aja jawabannya. Ada temennya setan, lain lagi itu. Kalau sampean ini ingat ini, berusaha, insya Allah aman. Mau hasud sama orang, tahu orang muslim tuh hurmahnya mulia di sisi Allah, keagungannya istimewa, nggak sembarangan. Sampean boleh sakiti hatinya, doakan jelek nggak boleh. Pian doakan jelek, pian yang akan dihancurkan sama Allah. Muslim ini mulia, kita disuruh tolong menolong, bantu membantu. Lah kalau yang mau kita tolong, yang suruh bantu-bantu, saling hasud, nggak mungkin terjadi. Inilah mungkin salah satu sebab muslimin nggak bisa tolong menolong karena mereka saling hasud. Nggak bisa bersatu karena mereka saling hasud. Kiaskan aja, nggak usah muslimin, keluarga, kakak adik, nggak bisa tolong menolong dalam kehidupan. Kenapa? Saling iri. Yang ini iri karena harta saudaranya, yang ini iri karena pangkat saudaranya, yang ini iri karena saudara saya lebih ganteng, Beb. Saya ini apes, produk gagal, iri dia. Masing-masing ini keluarga baru, apalagi orang lain. Naudzubillah. Jadi ini hati-hati ya, iri ini berbahaya. Iri ini berbahaya. Ini satu lagi, ada satu hal kan kemarin dijelaskan ya, iri itu masing-masing macam-macam caranya ya. Ada iri kadang-kadang, naudzubillah, ini bahaya, ini iri semacam ini nih. Ini iri ini terjadi bukan cuma satu saudara loh, orang tua ke anak bisa kena seperti ini. Apa itu? Ini iri yang tersembunyi sekali ini. Merasa orang tersebut belum pantas dapat nikmat itu. Merasa orang belum pantas dapat nikmat. Lalu ujung-ujungnya dia merasa saya yang lebih berhak. Timbullah hasud. Kayaknya nasihat ini ya. Di awal ini seperti nasihat, bahaya loh. Orang tua, ini orang tua. Saudara kena, apalagi orang lain ini. Contoh, bapak ngelihat anaknya. Ini anak saya ini belum waktunya ini berhasil seperti ini nih. Kayak dikarbit ini. Artinya hartanya langsung ngebut, atau pangkatnya langsung naik. Pertama itu bisikannya setan nggak nyuruh iri ya, karena nggak mungkin keluarga langsung iri. Cuman diajak mikir, ini dia belum waktunya, nggak pantas dia dapet ini. Entah belum waktunya kah, dengan alasan nasihat nggak pantas kah. Nanti biasanya sifatnya manusia itu begitu. Ini dia nggak pantas nih jadi begini nih. Saudara ngelihat, oh nggak pantas saudara saya ini jadi orang kaya misal, belum waktunya. Nah otomatis otak kita, hati kita yang jelek ini nanti nyari dalil untuk membuktikan suudzonnya kita ya, sebabnya suudzon tadi. Nyari dalil sendiri, padahal aslinya dia cocok aja itu. Saudaranya sampean dapat nikmat cocok aja.
Cuman karena pian berhusudon dulu, prasangka jelek dulu, nanti nyari dalil, ujung-ujungnya ketemu. Padahal dalilnya nggak cocok sama sekali, dipaksakan. Iya ya, nggak pantas ternyata betulan. Tuh lihat tuh orang lain yang kayak gini, gagal. Diganjingkan sama orang lain, padahal belum tentu sama. Akhirnya ujung-ujungnya hasud. Mudah-mudahan gagal dia. Timbullah hasud. Jadi kita ini kadang-kadang hasud timbulnya dari apa? Ini tipunya dayanya setan ini. Merasa dia nggak pantas dapat nikmat itu, belum pantas. Aslinya dia kepengen nikmat itu nggak dapat, cuman digerubah sama setan dengan bahasa yang halus. Nah, fahadhihi wa nahwaha, ingat ini semua ya. Wa nahwaha, dan yang mirip dengan ini semua. Tafakkur tadi diingat semua. Mimma yab'atsu 'alan nushi likulli muslimin, yang membuat kita semangat untuk nasihat bagi orang muslim. Ingat muslimin itu agung, muslim itu saudara kita dan lain-lain. Wa yujannibuka min antahsudahu, membuat kita, menjauhkan kita dari hasud pada mereka. Fi ni'matin a'tahullah, pada nikmat yang dikaruniakan oleh Allah pada mereka ya. Wallahu subhanahu waliyut taufiq bifadlihi, dan Allah subhanahu waliyut taufik, pemilik taufik dengan keutamaannya. Ingat-ingat terus ini ya, sebelum hasud, dia saudara kita. Allah mewajibkan kita cinta sama dia seperti kita cinta diri sendiri. Terakhir-terakhirnya sudah gambarkan aja yang sampean hasutin itu diri sampean sendiri. Kira-kira bagaimana? Nah, hal seperti ini insya Allah mudah-mudahan mengamankan kita dari hasud, menjadikan kita golongan orang-orang nasih lil muslimin. Mudah-mudahan yang kita baca bisa bermanfaat, membuat kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat hasud, dijadikan orang-orang yang selalu nasih lil muslimin. Dan jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Apa namanya? Fotokopinya sudah tadi. Sudah dibagikan. Ini tadi ada dibagikan fotokopi, itu amaliyah buat dibaca di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Dibaca 10 kali. Ya, 10 kali la ilaha illallahnya itu semuanya kalau bisa dibaca 10 kali, baru kalimat bawahnya fi kulli lahdhatin abada, 1 kali aja cukup sampai selesai. Kalau nggak mampu 10 kali ya paling nggak satu kali. Mudah-mudahan kita bisa baca bersama-sama, dan jika ada salah kata kurangnya dari yang kita sampaikan mohon maaf. Hadza minni wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.